Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil imani wal islam walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'min yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha' min nafsin la tasbaqu min du'a'i la yusma'u min rabbil alamin. Ahibati fillah rahimallahu tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita sudah masuk kepada malam yang ke-8 Ramadan. Sudah satu pekan Ramadan ini membersamai aktivitas kita. Dan alhamdulillah, dari satu pekan tersebut ternyata Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan. Allah kuatkan kaki kita pada hari ini. Kita sehatkan, Allah sehatkan kita. Ini merupakan karunia yang besar. Ketika kesehatan tersebut kita aktivitaskan dalam ibadah-ibadah kepada Allah Taala. Allah kuatkan kaki kita melangkahkan ke mushola ini. Kemudian kesehatan taklah ada artinya ketika tidak ada nikmat iman dalam hati kita. Maka ketika launan azan berkumandang, Allah getarkan hati kita dengan nikmat iman tersebut. Hadirnya kita ke mushola ini untuk melaksanakan ibadah. Karena banyak mungkin teman-teman kita, keluarga kita, orang di luar sana yang mungkin lebih sehat daripada kita, tapi ternyata tak akan pernah sampai ke masjid. Karena mungkin bisa saja Allah berikan dia nikmat kesehatan, tapi ternyata Allah tak berikan dia nikmat iman. Wa bi ayyi ala rabbikum tukadziban. Dan demi Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya setiap nikmat kesehatan tersebut Allah minta bayaran, maka demi Allah kita tak akan pernah sanggup untuk membayar nikmat kesehatan tersebut. Bayangkan kalau hanya satu nikmat kesehatan tersebut, setiap helaan nafas kita Allah minta Rp1 saja. Kemudian di akhir bulan Allah meminta tagihan atas setiap nikmat bernafas, menghela nafas tersebut. Apakah sanggup kita meskipun hanya Rp1 setiap hitungan helaan nafas? Maka dari Allah kita tak akan sanggup. Kemudian kalau kita tak percaya, maka sering-seringlah bermain ke rumah sakit. Berapa banyak orang-orang yang harus dicabut nikmat kesehatan, nikmat bernafas, kemudian mereka harus membayar nikmat bernafas tersebut dengan sebuah tabung oksigen. Tanya kepada mereka berapa harga tabung oksigen tersebut dan berapa yang harus mereka bayar untuk satu tabung oksigen tersebut. Ketika nikmat bernafas tersebut Allah persulit bagi mereka, kemudian mereka harus membayar nikmat bernafas tersebut ke rumah sakit, maka demi Allah sangat mahal harganya. Maka tak heran ketika Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan, sering-seringlah engkau bermain ke kuburan dan sering-seringlah engkau melihat orang yang sakit, betapa banyaknya nikmat Allah dititipkannya kepadamu. Maka dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah nikmat kesehatan yang tertinggi ketika nikmat keimanan tersebut masih ada dalam hati kita. Kemudian kepada Rasulullah SAW, Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan pernah bosan kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Karena apa? Karena nanti di yaumil akhir kelak, ketika hampir miliaran manusia kehausan, bahkan satu gelas, bahkan satu ember, bahkan satu samudera pun takkan cukup untuk menghilangkan dahaga kita. Tetapi ternyata Rasulullah datang dengan cawan dari telaga Kautsar, meminta kita untuk meminumnya. Kemudian mereka mengajak, Rasulullah tersebut mengajak kita untuk bertetangga bersama Rasulullah SAW. Maka sering-seringlah bersalawat. Maka demi Allah, semoga salawat tersebut menjadi syafaat kita di yaumil akhir kelak. Bahwa apa yang dirahmati Allah Tabaraka wa taala, hari ini sudah satu pekan lamanya kita melaksanakan ibadah Ramadan. Maka sudah selayaknya lah dalam satu pekan ini, tentu kalau namanya sebuah perkuliahan atau kalaulah namanya sebuah pendidikan, itu ada namanya evaluasi. Nah, ketika evaluasi itu dilakukan, tentu ada namanya nilai. Nah, apakah pantas kita untuk menilai satu pekan ini di bulan Ramadan ini tentang dan telah apa yang telah kita lakukan? Maka malam ini kita akan bicara tentang komitmen kita terhadap Islam. Kenapa komitmen kita terhadap Islam menjadi pembahasan dalam kajian kita pada malam hari ini?
Karena mungkin banyak di antara kita Allah titipkan mereka puluhan kali Ramadan. Hampir setiap tahun mereka Allah titipkan Ramadan. Tapi ternyata ketika ditanya apa yang telah mereka dapatkan dalam bulan Ramadan tersebut, mereka hanya menjawab menahan haus dan lapar saja. Di tahun lalu Allah titipkan mereka nikmatnya ibadah di bulan Ramadan. Tapi ternyata setelah keluar dari bulan Ramadan mereka kembali kepada setelan pabrik, tak tahu dan mendapatkan apa-apa dalam ibadah Ramadan tersebut. Maka sudah selayaknya lah satu pekan ini kita melihat, mengevaluasi atas aktivitas-aktivitas Ramadan kita yang telah kita kerjakan dalam bentuk yang namanya komitmen kita terhadap Islam. Kita melihat tahun lalu, tahun sebelumnya, apa yang telah kita dapat. Dan tak heran ketika Imam Hasan Al-Banna menyampaikan bahwa orang yang paling beruntung di antara mereka adalah orang-orang yang hidupnya lebih baik daripada hari kemarin. Dan orang yang lalai itu adalah hidupnya sama saja dengan hari kemarin. Bahkan alhamdulillah orang yang paling celaka di antara mereka adalah orang yang hidupnya lebih buruk daripada hari kemarin. Maka pertanyaannya adalah bagaimana Ramadan kita tahun lalu? Kemudian bagaimana Ramadan kita 2 tahun yang lalu? Lantas bagaimana Ramadan kita tahun ini? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Apakah ada yang kita bawa pasca Ramadan tersebut dalam aktivitas-aktivitas Ramadan kita? Aktivitas-aktivitas Ramadan tersebut berlanjut hingga masuknya bulan Syawal, hingga kembali lagi nanti di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Apa yang telah kita bawa di bulan Ramadan ini? Maka dibutuhkanlah namanya komitmen kita terhadap Islam. Karena tak mungkin kalau seandainya tak ada komitmen dalam setiap ibadah kita, maka demi Allah, aktivitas-aktivitas ibadah kita, baik itu di luar Ramadan, bahkan di dalam Ramadan, itu hanyalah menjadi beban dalam hidup kita. Dan itulah yang kita rasakan. Ibarat orang yang masuk bulan Ramadan, mereka merasa terpenjara dengan hadirnya bulan Ramadan ini. Karena apa? Karena mereka tidak melihat komitmen apa yang mereka akan dapatkan di bulan Ramadan. Mereka seolah-olah menjadikan puasa sebagai hal yang menjadi menakutkan dalam aktivitas-aktivitas hari-hari mereka dalam bulan Ramadan. Ketakutan-ketakutan mereka ketika mereka melaksanakan ibadah puasa tak kesampaian. Aktivitas pekerjaan mereka didasari karena berpuasa, akhirnya mereka tak melaksanakan aktivitas-aktivitas yang sebagaimana mestinya. Karena apa? Karena mereka merasa aktivitas mereka di bulan Ramadan seolah-olah menjadi beban buat mereka. Dan akhirnya beban tersebut berlanjut di bulan Syawal, kemudian berlanjut terus setiap bulan, hingga akhirnya Allah cabut nyawa mereka. Dan kalaulah seandainya dengan Allah, kalaulah seandainya tahun ini adalah tahun terakhir kita untuk melaksanakan ibadah Ramadan, tak ada yang tahu apakah esok hari kita masih bisa berjumpa dengan matahari pagi. Tak ada yang tahu apakah besok kita bisa melaksanakan ibadah Syawal. Tak ada yang tahu apakah tahun depan kita masih bisa melaksanakan ibadah Ramadan. Maka pertanyaannya adalah, kalaulah ini adalah Ramadan terakhir buat kita, komitmen apa yang telah kita berikan? Karena mungkin banyak di antara kita yang tahun lalu bersaf-saf bersama kita, melaksanakan tarawih bersama kita, tapi ternyata di tahun ini tak kita temukan mereka di pojok-pojok musola. Tak kita temukan mereka bersaf-saf kembali bersama kita. Karena ternyata Ramadan terakhir mereka adalah di tahun yang lalu. Maka kita tinggal menunggu giliran saja. Maka apa yang telah kita berikan dalam komitmen kita terhadap Islam, agar komitmen kita berlanjut ketika aktivitas-aktivitas tersebut berlanjut dalam bentuk komitmen. Maka ada 3 komitmen yang harus kita jaga, Bapak-bapak Ibu firman Allah Taala. Untuk apa? Untuk memberikan makna ibadah yang konstan dalam aktivitas kita harian kita. Jadi tak lagi ibadah Ramadan dan ibadah pasca Ramadan itu menjadi beban buat kita. Jadi ibarat ibadah-ibadah kita itu seolah-olah menjadi kebutuhan yang harus kita kerjakan. Karena apa? Karena ada 3 komitmen yang harus kita selesaikan sebelum kita melaksanakan ibadah-ibadah lanjutan. Maka komitmen pertama yang harus kita kuatkan adalah komitmen kita terhadap tauhid. Kenapa tauhid, Ustaz? Apakah saya terlahir dari seorang Nasrani?
ternyata bersyukur kita Allah berikan kita nikmat Islam. Ibu kita muslim, ayah kita muslim, lantas kita tak pernah bersyahadat. Nah, itulah syukur kita. Allah berikan kita nikmat Islam dan lahir. Nah, yang jadi pertanyaannya, kita lahir dari Islam, bagaimana komitmen kita terhadap tauhid kita? Apakah telah kita berintrospeksi diri kita tentang komitmen kita terhadap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam 17 kali sehari semalam kita baca, atau hanya di bibir saja dalam bentuk aplikasi kita tak tahu apakah terkerjakan atau tidak? Maka bersyukur kita terlahir dari keluarga muslim, Bapak-bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau seandainya kita terlahir dari keluarga Nasrani atau Yahudi, bayangkan mereka harus berdarah-darah untuk memperjuangkan hidayah Islam. Dikeluarkan dari keluarga, dikeluarkan dari pekerjaan, diusir dari kampung, hanya untuk menggenggam hidayah Islam, menguatkan tauhid dan akidah mereka. Lantas pertanyaannya, kita yang terlahir dari keluarga muslim, bagaimana komitmen terhadap tauhid kita? Maka tak heran yang katanya umat Islam terbesar di dunia ini selalu Allah timpakan bencana, ujian, musibah yang tak pernah berhenti, silih berganti. Gempa bumi, kabut asap, hujan es, banyak. Hingga COVID kita dilanda. Hampir setiap waktu Allah turunkan ujian dan cobaan, karena ternyata kita belum pernah introspeksi terhadap komitmen kita terhadap tauhid kita. Meyakini bahwa Allah lah satu-satunya tempat kita menyembah, dan Allah lah satu-satunya tempat kita meminta. Mungkin secara tempat kita menyembah, kita meyakini, kita rajin sholat, kita rajin berpuasa dalam bentuk komitmen ibadah. Namun kepada satu-satunya tempat kita meminta, oh maaf dulu, anak saya lahir saya kasih bawang putih di badannya untuk melindungi dia. Oh maaf dulu, untuk memelancarkan usaha saya harus datang ke orang pintar. Oh maaf dulu, untuk melindungi acara ini agar tetap aman dan kondusif, makanya saya hadirkan pawang hujan. Seperti itu komitmen kita terhadap Islam, dalam komitmen kita terhadap tauhid. Maka tak heran banyak bencana, banyak musibah yang hadir di negeri ini. Maka cukuplah COVID menjadi pelajaran dan hikmah terbesar kita akan pentingnya pertaubatan secara nasional terhadap komitmen kita terhadap tauhid kita. COVID 2 tahun, bayangkan, ini kunci musola ini bersama, karpet dipulung, kemudian Masjidil Haram dikunci. Tahun pernah ada tidak diadakannya ibadah umroh dan haji karena COVID. Itu belum menjadi pelajaran buat kita. Kemudian gempa bumi belum menjadi pelajaran buat kita. Kemudian banjir bandang belum pernah menjadi pelajaran buat kita. Maka ada pertaubatan secara nasional dalam komitmen kita terhadap tauhid. Bapak Ibu Allah Tabaraka wa Ta'ala, bersyukur kita terlahir dari keluarga muslim. Tak perlu kita bersyahadat, tapi sudahkah kita meyakini komitmen tauhid telah memang menjadi dasar pokok dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita sibuk dalam ibadah, kita sibuk dalam sholat, kita sibuk dalam berpuasa, bersedekah, tapi ternyata semua amalan tersebut hangus. Gara-gara apa? Gara-gara ternyata ada sedikit kesyirikan yang kita lakukan. Kita sibuk sholat berjamaah, kita sibuk berpuasa, berzakat, ternyata ada sedikit kesyirikan dalam aktivitas hidup kita. Maka semua amalan-amalan yang kita lakukan tersebut sia-sia dan percuma saja. Maka bertaubat kita secara nasional. Bapak Ibu Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka pentingnya landasan tauhid tersebut. Ketika Rasulullah SAW 2 periode dalam kehidupan kenabian beliau, 13 tahun lamanya di kota Mekah, beliau bicara hanya tentang masalah tauhid. 2 periode di kota Mekah. Periode pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi, secara 4 tahun. Sisanya 9 tahun, 8 tahun dakwah secara terang-terangan.
Nah, pembicaraan dakwah Rasulullah ini belum bicara masalah muamalah, belum bicara masalah sosial, militer, politik, tetapi masalah tauhid yang dikuatkan Rasulullah kepada para sahabat. Artinya apa? 13 tahun namanya Rasulullah membina tauhid para sahabat. Maka tak heran pendidikan terbaik adalah pendidikan yang diajarkan langsung dari Rasulullah SAW. Makanya generasi-generasi terbaik adalah generasi-generasi sahabat. Maka dari Allah Taala, inilah yang harus kita perbaiki, komitmen kita terhadap tauhid. Maka beruntung kita, Allah hadirkan Ramadan setiap tahun 40 kali mungkin kita melaksanakan Ramadan. Lantas kita belum juga memperbaiki komitmen kita terhadap tauhid kita. Maka ini menjadi komitmen pertama sebagai landasan kekuatan kita. Kemudian komitmen kedua yang harus kita jaga adalah komitmen kita terhadap dakwah. Ahibatillah. Maka demi Allah, dakwah adalah tugas kita semua. Nahnu du'at qabla kulli syai'. Bahwa kita adalah dai sebelum apapun profesi kita. Ibu rumah tangga, jangan bebankan kepada ustaz, kepada mubalik, kepada ulama dakwah. Pejabat, pengusaha, jangan bebankan dakwah tersebut kepada para ulama mubalik. Tetapi tugas dakwah adalah tugas kita semua. Dakwah itu adalah mengajar. Diterima atau tidak diterimanya ajakan kita itu adalah urusan Allah Taala. Kita hadir ke musola ini, berapa rumah yang kita lewati, berapa teman yang kita sapa pada hari ini. Apakah tidak ada kata-kata dakwah yang kita sampaikan kepada mereka, atau hanya urusan-urusan dunia saja hingga hari ini kita bicara kepada mereka? Maka jangan heran nanti ketika kita sibuk memperbanyak amal kita, tapi ternyata ada satu tetangga kita yang menarik kita ke dalam neraka gara-gara mereka bersaksi mereka belum pernah diajak satu kali pun ke musola ikhlas. Ya Allah, si fulan sibuk saja sholat di musola, sibuk saja dia sholat di musola, dia selalu menyapa saya setiap hari, tapi dia tak pernah ngajak saya ke musola. Ya Allah, tarik dia dalam neraka. Apa jadinya ibadah-ibadah kita hampir puluhan tahun? Makanya pernah musola ini dikunci gara-gara Covid, karpet ini digulung karena Covid. Kalau bicara masalah Covid ini masalah kesehatan, tapi hikmah terbesarnya adalah mungkin Allah ingin berbicara kepada kita bahwa Covid inilah wasilah kita untuk introspeksi diri. Untuk apa kita hadir musola ini, ke masjid kita untuk apa? Kalau kita hanya sibuk dalam ibadah kita dan kita lupakan ternyata banyak tetangga kita yang belum pernah kita ajak ke musola ini, ke masjid ini. Kita sibuk umroh setiap bulan, setiap tahun, tapi ternyata kita lupakan anak tetangga kita belum makan, kita tak peduli. Maka akhirnya Allah kunci Haramain kan? Itu belum menjadi saksi bahwa kita harus introspeksi terhadap diri kita. Kita sibuk bicara urusan dunia, akhirnya Allah kunci mulut kita pakai masker. Karena dunia tersebut telah menyumpal mulut kita, maka dikuncilah pakai masker. Maka bertaubatlah secara nasional atas apa yang telah kita perbuat. Sudahkah dakwah membentengi kehidupan dan komitmen kita terhadap Islam ini? Maka tak ada yang tahu dari mana wasilah hikmah rahmat Allah Taala masuk dalam kehidupan kita. Kalaulah seandainya hidup kita yang kita lalui hari-hari hanyalah berputar masalah mencari amal soleh sebanyak-banyaknya, siapa yang bisa menjamin Bapak Ibu? Tadi kita sholat Isya, Allah terima amal kita. Puasa ini Allah terima amal kita. Tak ada yang bisa menjamin. Tapi ternyata begitu adilnya Allah Taala. Bahkan Allah berikan rahmatnya kepada ahli maksiat sekalipun, untuk ketika mereka bertaubat sebelum ajal, akhirnya Allah ampuni segala dosa-dosanya. Maka tujuan utama kita adalah mencari penilaian dari Allah Sang Khalik kita, dan berhenti mencari penilaian kepada makhluk, kepada manusia.
Hadir kita di musola ini hanya untuk dipandang, terpandang oleh manusia, dihormati oleh manusia, berhenti berniat seperti itu. Niatkan untuk mencari ridha Allah. Penilaian Allah, sejuta keburukan pun kita lakukan, Allah ampuni hanya dengan satu taubat yang kita berikan. Tapi ketika penilaian manusia, sejuta keburukan pun kita lakukan, kebaikan pun kita lakukan, satu keburukan kita lakukan, maka hilang semua penilaian kebaikan tersebut hanya karena satu keburukan yang kita lakukan. Maka pilihan ada di tangan kita, mencari penilaian dari Allah atau mencari penilaian dari makhluk. Kemudian yang terakhir, ketika puncak-puncak tertinggi tersebut dalam komitmen telah kita jaga, komitmen tauhid telah kita bina, komitmen dakwah telah kita aplikasikan, maka puncak tertinggi sebuah komitmen kita adalah jihad kita. Para mufassirin menjelaskan jihad di sini adalah bazlul wasai, mengeluarkan potensi kita untuk apa? Untuk berjuang di jalan Allah. Dalam hal apa? Dalam hal jihad kita. Untuk apa? Untuk membela agama Allah. Maka apa potensi yang telah kita dapatkan dalam dunia ini? Jangan pernah menjadikan potensi profesi kita untuk membangun rumah di dunia ini dengan sangat-sangat megah. Sebagaimana perkataan Asli As-Sidqi, bahwa dunia ini ibarat jembatan. Tak perlulah engkau membangun rumah yang mewah dalam jembatan ini, karena suatu saat nanti jembatan tersebut akan jatuh dan engkau akan jatuh ke dalamnya. Cukupkan persiapan untuk apa? Untuk bekal dalam akhirat kelak. Maka jihad adalah potensi terbesar kita dalam profesi kita, profesi mencari keridhaan Allah. Maka ja'al dunia fiyadika la fi qalbika. Cukuplah jadikan dunia tersebut hanya di tanganmu, la fi qalbika, jangan sampai masuk ke hatimu. Karena apa? Karena ketika dunia Allah berikan hanya sampai di tanganmu, maka ketika dunia tersebut terlepas darimu, maka demi Allah tanganmu yang akan merasakan sakit. Tapi ketika dunia telah masuk dalam hati kita, kemudian mendunia dalam hati kita, kemudian Allah cabut dunia tersebut dalam hati kita, seluruh anggota tubuh kita akan merasakan sakit. Maka pilihan dari tangan kita, menempatkan dunia hanya di tangan atau sampai ke dalam hati kita. Maka bertobatlah secara nasional, bahwa usia tidak ada yang tahu. Kalau seandainya Allah cukupkan usia kita di Ramadan ini, kita belum memberikan komitmen apapun terhadap agama ini, maka sampai berujilah kita. Maka dari Allah, inilah jalan terbaik kita untuk menjadikan Ramadan kita sebagai komitmen terbaik kita untuk melaksanakan tauhid kita, untuk menguatkan dakwah kita, dan untuk menguatkan jihad kita. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Semoga Allah berikan kita kekuatan dalam aktivitas hidup kita. Semoga Allah berikan kita kekuatan dalam usia kita, dalam sisa usia kita, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kekuatan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.